Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dan untuk absen, yang Ibu sebutkan namanya, tolong kameranya di-on-kan. Yang tidak bisa, silakan kirim foto ke WhatsApp Ibu sebagai bukti kalau kalian berseragam. Helmi Haidar. Hadir. Ikrimatul. Hadir, Bu. Kalian hari ini kabarnya gimana? Masih pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Lebih dahulu nih, alhamdulillah. Gimana yang lain? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Dan kalau keluar, tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Nah, sebelumnya minggu kemarin, Ibu mau tanya nih, apa sih yang dipelajarin di minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Coba kalau rumus. Turunan fungsi. Iya, turunan fungsi. Kalau misalkan rumusnya, turunan fungsinya ada perkalian, gimana rumusnya? Apa? U aksen V ditambah U. Ayo, gimana ini? Ngerjainnya kemarin, yang 100. Saya lupa, Bu, ntar diingetin lagi. Ya udah. Bentar. Sekarang kita masih dalam pembahasan turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran, Ibu ada motivasi yang Ibu ambil dari kata-kata Buya Hamka. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jadi, untuk kalian jangan pernah takut untuk jatuh, gagal, ataupun salah, ya. Hari ini kita masuk ke pembahasan KD 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Apa aja sih masalah yang bisa selesaikan menggunakan turunan fungsi aljabar? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan, salah satunya permasalahan gradien garis singgung pada kurva. Yang kedua, persamaan garis singgung kurva. Yang ketiga adalah titik stasioner dan nilai stasioner. Bahwa turunan itu rumusnya adalah limit H mendekati 0 pada fungsi FA tambah H dikurang FA dikurang H. Itu sama seperti definisi turunan, ya. Nah, untuk mencari gradien garis singgung kurva ini, rumusnya adalah M. M itu adalah gradien ya, kemiringan. Atau bisa juga absis itu sumbu X ya, dan ordinat itu adalah sumbu Y. Nah, mencari gradiennya tadi rumusnya apa? Turunan kan? Ya, aksen. Nah, turunan dari fungsinya apa tadi? 5x kuadrat, nih, dikurang 2x, ditambah 7. Ya, gradiennya adalah turunan dari fungsi ini. Berapa turunan dari 5x kuadrat? 10? 10x. 10x. Nah, terus negatif 2x diturunkan menjadi Min 2. min 2 plus 7 diturunkan menjadi Habis. 0. Ya. Nah, didapat 10x min 2. Nah, sekarang kita substitusi nilai x-nya nih, ya, absisnya ke fungsi yang sudah diturunkan, ya. Jadi kita tulis y aksen 3 sama dengan 10x. Kita substitusi x-nya 3. 10 dikali 3 berapa? 30. 30 dikurang 2? 8. 28. Nah, rumus untuk persamaan garis singgung kurva ini adalah Y dikurang F pada titik A sama dengan M, X min A. Atau FA itu sama dengan Y1 ya. Bisa kalian lihat di kurva yang di buku kalian halaman 79. FA itu pada sumbu Y ya. Nah, untuk M, X min A itu adalah X. Berarti X1 ya. Atau seperti ini ya. Dan M ini, sebelum kita menggunakan rumus ini, kita terlebih dahulu mencari M-nya, ya. M-nya tadi, apa rumusnya yang tadi pertama ya. M-nya itu adalah turunan dari fungsi pertamanya. Cari dulu untuk titik X-nya, ya. Kan yang ditanya adalah persamaan garis singgung kurva. Nah, di sini persamaannya ini adalah membutuhkan titik X dan titik Y. Sedangkan di pertanyaannya ini tidak diketahui titik X, Y-nya, ya. Pelan-pelan aja. Tadi apa rumusnya? Y aksen, ya. M-nya sudah diketahui, ya. Berapa? 5. Oke. Sekarang kita substitusi M sama dengan Y aksen, ya. M sama dengan, nah, turunan fungsinya ini kan adalah, nih tadi fungsinya itu kan awalnya adalah 2X
pangkat 3 min X, ya. Kita turunkan menjadi ini. Berapa 2X pangkat 3 diturunkan? 6X pangkat 2. Nah, pintar, Siti Raida. Terus, min negatif X jika diturunkan menjadi 1. negatif 1. Ya. 6. Didapat 6X kuadrat sama dengan 6. Sampai sini paham nggak? Yap. Sebentar. Sampai sini paham nggak? 6X kuadrat sama dengan 6. Oke. Nih, terus berarti kita sama-sama bagi 6. Jadinya X kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, jadi untuk X-nya aja berapa nilainya? Plus minus 1 ya kan, karena X akar 1. Akar 1 itu adalah plus minus 1 ya. Sampai sini paham? Didapat X plus minus 1. Minus 1. Setelah dari sini berarti dia mempunyai 2 titik. X-nya ada X negatif 1 dan X-nya ada X positif 1. Nah, dari masing-masing X ini kita cari nilai Y-nya. Ya, kalau misalkan didapat cuma 1 aja, ya udah berarti X1, berapa Y-nya gitu ya. Kalau misalkan plus minus, berarti dia mempunyai 2 titik, oke? Nah, kita coba cari yang X negatif 1 terlebih dahulu. Untuk X sama dengan negatif 1, maka kita substitusi ke Y fungsi awalnya, bukan fungsi turunannya. Ya, ke fungsi awal. Fungsi awalnya adalah 2X pangkat 3 dikurang X. Kita substitusi nilai X negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 berapa? Ayo berapa teman-teman? Min 1. Ya, min 1. Min 1 dikali 2. Min 2. Min 2. Lalu ada negatif dikali negatif 1. Jadinya 1. plus 1. Nah, didapat negatif 2 tambah 1. Nah, negatif 2 tambah 1 berapa? Minus 1. Min 1. Nah, minus 1. Nah, jadi untuk titik X negatif 1, itu dia mempunyai titik Y-nya itu adalah negatif 1. Sampai sini panjang banget. Paham. Oke, sekarang lanjut untuk titik X sama dengan satunya. Sama, stepnya kayak gitu ya, yang tadi. Kita substitusi ke fungsi yang awal, bukan fungsi turunan. Oke, 2X pangkat 3. Kita substitusi X-nya sama dengan 1. Oke, X-nya sama dengan 1. Jadi 1 dipangkatkan 3, hasilnya 1. 2 dikali 1, 2. Dikurang X. Ya, dikurang X. X-nya sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan... Setelah didapat X-nya dan Y-nya, dia punya 2 titik kan. Berarti kalau dia punya 2 titik, berarti dia juga punya 2 persamaan garis singgung. Ya. Kalau misalkan cuma 1 titik, berarti dia cuma ada 1 persamaan garis singgung. Paham? Negatif 1 dan Y-nya adalah negatif 1 juga ya. Nih, ini dan ini. Kita substitusi ke persamaan garis singgung. Ya. Apa persamaan garis singgung? Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan, iya terus M X X. kurang X1. Pintar. Nah, terus ayo bareng-bareng kita substitusi Y1-nya. Y dikurang Y1 berapa? Y1 yang ini. Yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Y1-nya berapa? Negatif 1. Min 1. Ya, sama dengan M-nya didapat tadi berapa? Diketahui M-nya nih. M 5. lalu dikali X dikurang X1 berapa yang tadi didapat? Min 1. Oke, lanjut ya. Y dikurang min 1 jadinya berapa? Plus 1. Plus 1. Lalu ada X dikurang X dikurang negatif 1 jadinya X plus 5 ya. X plus 5 dikali 5. 5X. 5X. 5. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, setelah didapat kita jadikan fungsi Y ya, teman-teman. Jadinya 5X tambah 5, di sini dikurangkan 1, di sini juga dikurangkan 1. Tidak ada yang namanya pindah ruas, oke? Jadi sama dengan Y 5X plus 4, oke? Untuk persamaan garis di titik negatif 1, negatif 1, itu persamaannya adalah 5X plus 4. Sampai sini paham? Paham. Ya, pintar. Lanjut ya, untuk titik yang 1,1, sama stepnya kayak tadi. Ya, nih, titik X sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan 1. Kita substitusi. Y dikurang Y1 sama dengan M, X min X1. Y dikurang Y1-nya berapa? 1. Sama dengan M-nya 5. 5X plus M min 5. 5X min 5, ya. Jadinya Y sama dengan 5X minus 5 ditambah 1 adalah Emang kalau negatif. ditambahin nggak boleh, kalau dipindahin nggak boleh pindah ruas. Bahasanya bukan pindah ruas, ya. Ditambah, pokoknya, ya, nggak ada, jatuh. Nggak ada namanya pindah ruas, oke? Nah, persamaan garis singgung itu kan pasti ada yang namanya garis sejajar dan ada yang namanya garis tegak lurus, ya.
Semisalnya garis sejajar itu berarti gradiennya gradien 1 sama dengan gradien 2. Kalau misalkan tegak lurus, berarti gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan negatif 1, ya. Nah, ada kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Jika garis singgung kurva di titik X, Fx atau X, Y ya, sejajar dengan garis 4X dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung kurva tersebut. Oke. Nah, pertama, kita tulis kurva yang awalnya, bukan kurva yang sejajar ataupun tegak lurus, ya. Nih, tulis Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Lalu kita cari turunannya. Karena ini masih bahasan turunan, jadi turunan ya. Turunan sama dengan berapa turun dari 2X kuadrat min 2X tambah 1? 4X kurang 2. Ya, pintar. Nah, sekarang kita tulis sejajar garis. Nah, garisnya ini terserah kalian mau namain garis L atau apapun itu ya. Yang penting itu garis pertama. Garis H misalkan. Ibu misalkan garis H. Garisnya itu adalah 4X min 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di garisnya ini, yang sejajar ataupun tegak lurus, di garis H, iya. Kita cari gradien terhadap yang garisnya itu ya, yang maupun sejajar atau tegak lurus. Kita cari gradiennya. Yang ingat rumus gradien apa? Rumus gradien M sama dengan negatif A per B ya. A-nya yang mana, Bu? Ini A, ini B, ini C. Ya. Jadi kita substitusi. Negatif. A-nya berapa? 4. Kurang B-nya negatif 2. Maka didapat gradiennya itu adalah 2. Sampai sini paham? Pertanyaannya adalah sejajar. Sejajar itu apa? M1 sama dengan M2 ya. Ya, misalkan nih M1-nya itu si H-nya ini. Ya, M2-nya itu adalah G karena yang akan dicari adalah M2-nya gitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Jadi misalkan adalah M1. Paham? M2 sama dengan M1 sama dengan 2. Ya, terus abis itu kita cari titik singgungnya. Titik singgungnya itu tadi yang menggunakan gradien ya. Setelah didapat gradiennya, kita cari titik singgungnya X. Nih, M sama dengan Y aksen. Rumus yang pertama tadi, yang Ibu kasih. M-nya sudah didapat, kita substitusi 2 sama dengan, nih aksennya berapa tadi? Nih, aksennya adalah 4X min 2. Oke, kita tulis. Sama dengan, ya, di sini, biar negatif 2-nya jadi 0, kita tambah 2 di sini juga ditambah 2, ya. Jadinya 4 sama dengan 4X, didapat X-nya sama dengan 1. Nah, ini didapat X-nya cuma 1 titik, ya. Siapa tadi yang banyak? Helmi ya? Nah, kayak gitu, nih X-nya cuma 1. Nah, terus, kita cari nilai Y-nya, kan Y-nya belum ada nih. Kalau yang tadi, emang 2, Bu? Yang tadi 2, itu kan plus minus. Ada 2. Ini misalkan didapat dari fungsi turunan itu, Y-nya cuma, X-nya cuma 1. Ya, oke, dari dapat X-nya sama dengan 1, kita substitusi ke fungsi yang sebelum diturunkan, fungsi pertama, fungsi awal, ya, 2X nih, 2X kuadrat min 2X tambah 3, ya, nah, kita substitusi nilai X-nya, X-nya berapa tadi yang didapat? 1, ya, nih, 1, ya, 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2, 2 dikurang 2 dikali 1, 0, 0 ditambah 1, ya, jadi didapat titiknya itu adalah 1,1 gitu ya teman-teman. Anda didapat nih titik X, Y-nya. Kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung ya. Oke. Pokoknya untuk substitusi ke persamaan garis singgung harus didapat 2 titik ya, yaitu titik X1 dan Y1. Kayak gitu ya. Nah, setelah didapat X1 dan Y1-nya kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung kurva, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, substitusi Y1-nya berapa? Y dikurang 1, pintar si Haida. Sama dengan M-nya, kita substitusi tadi didapat berapa? M-nya sama dengan 2 kali X dikurang X1. X1-nya berapa tadi didapat? 1. Iya, 1. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat negatif 2X tambah 1 sejajar dengan garis 4X dikurang 2Y kurang 3 sama dengan 0 adalah persamaan garis singgung kurvanya itu adalah X, Y sama dengan 2X dikurang 1. Paham sampai sini? Selanjutnya ada titik stasioner dan nilai stasioner. Titik stasioner adalah titik ketika fungsi tidak naik dan tidak turun. Syarat titik stasioner jika F aksen X itu sama dengan 0.
Nah, nilai stasioner dapat dilihat dari nilai f aksen x untuk x di sekitar pembuatan stasioner. Nah, nilai stasioner ini ada 3, ada nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok horizontal. Nah, ketiga pembahasan ini akan dibahas. Ini lanjut. Ada fungsi 1/3 x kuadrat, x pangkat 3 ditambah 1/2 x kuadrat, dikurang 6x ditambah 10. Tentukan nilai stasioner dan titik stasionernya. Nah, ini pertama, kita cari turunannya dulu. Tadi syarat stasioner untuk mendapatkan nilai stasioner, kita harus mendapatkan titik terlebih dahulu. Ibarat kata yang tadi, x, y gitu ya. Jadi kita cari x-nya dulu untuk disubstitusi, nanti dapat nilai y-nya gitu. Oke. Syarat titik stasioner tadi adalah jika f aksen x sama dengan 0 ya. Nah, ini fungsi ini kita turunkan jadi sini ya. 1/3 x pangkat 3 kita turunkan jadi 3 dikali 1/3 hasilnya 1 ya. X berarti 3 dikurang 1 x pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 2, keduanya kita kedepankan jadi 1. 2x. X doang dong. 1/2 Oh iya salah. ya, benar ya, 1/2 dikali 2 ya. X pangkat 1 dikurang 6x diturunkan jadinya 6 tambah 10 10-nya kita turunkan jadinya 0 ya. Jadi didapat x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6 kita faktorkan. Ya, faktorisasinya berapa? X 2 dikali x tambah 3. Sampai sini paham kan pendapatan ini? Dapat ininya gimana ya? Iya. Nah, jika dikalikan hasilnya negatif 6, jika ditambahkan hasilnya adalah plus 1 gitu ya. Cari aja difaktorkan yang difaktorin 6. 6 itu ada berapa? Ada 1, 6, 2, 3, 3, 2 gitu ya. Nanti didapat X1-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan negatif 3. Paham sampai sini untuk pendapatan X-nya? Paham? Paham. Yang lain? Paham. Oke. Nah, setelah dapat titiknya, baru kita substitusi ke fungsi awal ya. Oke. Jadi 8/3. Semuanya Nah, habis. iya. Sisa 8/3-nya doang. Ya, jadi sisa tinggal 8/3. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Lanjut untuk yang X negatif 3. Sama, kita substitusi ke persamaan yang awal tadi. Oke, didapat hasilnya adalah 23/setengah. Ya, kalau misalkan ditanya titik stasionernya, maka tulis aja X-nya berapa tadi nih? 2,8/3 sama, berarti didapat 2 ya, 2 titik. Ini 3 dan 3,23/setengah. Itu ya. Kalau ditanya nilainya itu adalah hasil Y-nya aja, nih hasil substitusi ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi sama X-nya dicantumin ya, Bu, kalau ditanya titiknya ya, Bu? Ya, ditanya titiknya, X-nya dicantumin. Iya, X-Y. Bentar, Helmi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan menyimpulkan pembahasan hari ini. Ya, gradien. Nah, untuk mencari gradien, kita harus apakan terlebih dahulu? Kita harus menurunkan fungsi tersebut jadi turunan pertama. Ya, setelah itu kita substitusi nilai X-nya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Tadi kita bahas tentang persamaan garis singgung pada kurva. Nah, persamaan garis singgung pada kurva itu ada garis sejajar dan tegak lurus. Nah, kalau misalkan garisnya sejajar itu gradien 1 sama dengan gradien 2. Sedangkan kalau misalkan garis persamaan garis singgung yang tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Pembahasan yang terakhir, tadi kita membahas tentang titik stasioner dan nilai stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah f aksen X sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan dan ada tugas di keterampilan. Jangan lupa minggu depan ulangan dari turunan yang pertama, turunan, terus persamaan garis singgung kurva, gradiennya, terus sama nilai stasioner. Itu ada 10 soal ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.